Pembahasan yang keempat adalah kita akan menentukan banyak suku atau N-nya dari barisan aritmatika dengan rumus yang masih sama. Sekarang kita mau tahu N-nya berapa. Jadi, langkah-langkahnya adalah tentukan A, tentukan B, tentukan UN. Kalau tadi tentukan N, sekarang tentukan UN-nya kalau yang ditanya itu N. Ini terbalik sekarang. Kalau tadi ditanya UN, sekarang yang ditanyakan N-nya. Kalau ditanya N-nya, berarti langkah ketiga tentukan UN, lalu masukkan A, B, dan UN ke rumus. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Contohnya, banyak suku. Nah, kalau tadi yang ditanya itu suku ke-15 gitu ya, dari barisan ini. Sekarang yang ditanya banyak suku. N kita bisa ambil dari kata banyak, ya kan? Di kata banyak ada huruf N-nya. Jadi banyak suku, ambil huruf N-nya, berarti yang ditanya adalah N. N-nya berapa? Banyak suku dari barisan, diketahui barisan ini nih. 5, 8, 11, 14, titik, sampai 134. Bandingkan dengan soal-soal tadi, setelah titik-titik biasanya ibu tidak berikan angka. Nah, sekarang setelah titik-titik ada sebuah angka nih, angka paling ujung. Angka terakhir. Angka terakhirnya itu adalah 134. Nah, angka terakhir ini bisa kita tuliskan sebagai UN, di mana N-nya adalah angka si terakhir ini, N yang mau kita tanya N-nya. Berarti angka terakhir ini kita sebut sebagai UN. Oke, sekarang kita gunakan langkah-langkah ini untuk menjawab soal ini. Jadi udah paham ya, yang ditanya itu N, kalau soalnya banyak suku. Angka terakhir di ujung sini adalah UN-nya. Kemudian nanti A dan B seperti biasa kita dapatkan dari soal. Jawab, yang pertama A-nya adalah 5. Otomatis sudah tahu. Kemudian B-nya adalah 8 dikurangi 5. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Langkah yang ketiga, tentukan UN. UN adalah angka yang terakhir, atau ini angka yang paling ujung, atau angka yang ditanya. Berarti UN-nya sama dengan 134. Keempat, masukkan rumus ini. Tulis rumus ini. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. A-nya 5, B-nya 3, UN-nya 134. Perhatikan cara menuliskan UN-nya. UN 134 berarti 134 bukan ditaruh di N. Bukan ditaruh di N yang ini. Bukan di sini, bukan di sini, tapi ditaruhnya di sini. Di bawahnya tulisan UN. Tulisnya 134 di sini. 134 tulisnya tepat di bawahnya N. Oke, hapus dulu sebentar. Ini. Kemudian setelah itu, kita lihat langkah-langkahnya seperti biasa. 134 ditaruhnya di bawah UN. A-nya 5, N-nya tetap. Jadi N-nya tidak kita isi. N tidak diisi. Karena N-nya itu adalah yang ditanya. Jadi N tetap N dikurang 1 dikali B-nya 3. Kemudian apa yang pertama kita kerjakan? Kalau ada kali seperti ini berarti 3-nya masuk ke dalam. 3 kali N, 3N, 3 kali min 1, min 3. Jadi 134 turun. 134 turun, 5 turun, plus turun. Ini 3 kali N, 3N, min 3. Kemudian apa lagi? 3 boleh kita tambahkan dengan min 3. 5 kita kurangi dengan 3. 5 kurang 3 itu sama dengan 2. Jadi 134 sama dengan 5 kurang 3 itu 2, plus 3N turun. Kalau sudah, yang harus kamu perhatikan adalah ini namanya nanti pindah ruas. Pindah ruas itu, kalau awalnya dia positif, berubah jadi negatif. Berarti kebalikannya, kalau awalnya dia negatif, pas pindah ruas, dia akan menjadi positif. Apa yang mau kita pindahkan? Kita mau memindahkan 2. Jadi kita mau tinggalin 3N sendirian, 2 kita pindahkan ke kiri. 2 itu kan positif ya? 2 positif. Kalau kita pindah, dia akan menjadi, nih 2 itu 2 positif, pindah ruas menjadi min 2. Jadi kita pindah ke sini. Nah, kita taruh di sampingnya 134. Jadi 134 kita taruh lebih di sini,
Seperti ini, 134, 2 yang di kanan, pindah nih, pindah ruas artinya sama dengan dia pindah ke sini nih tadi. Ya kan, dia pindah ruas itu dari tanda sama dengan kiri, pindah ke kanan, atau sebaliknya gitu ya. Jadi pemisahnya adalah sama dengan. Jadi 2 positif jadi min 2. Jadi 134 dikurangi 2. Ini kita hitung 134 dikurang 2 itu sama dengan 132. Kemudian terakhir kita kan mau tahu n, sedangkan di sini masih 3n. Pindah ruas lagi. Pindah ruas. Ini pindah ruas tipe 1, pindah ruas tipe 2. Tipe 2 kalau yang pindah itu angka sebelum n, dia ini kan perkalian nih. Kalau kita lihat ini 3n itu berasal dari 3 dikalikan n. Perkalian nih pindah ruas menjadi pembagian. Berarti ini kan tadinya 3 kali n. Berarti di sini 3 kali n. Hubungannya 3-nya harus pindah ruas, pindah ke sini nih. Pindah ke sini. Tadi kan dia perkalian 3 kali n. Kalau pindah dia jadi pembagian. Ini pembagian ya. Jadi 3 pindahnya jadi ke bawahnya 132. Jadi nah seperti ini. 3 yang tadinya di sampingnya n pindah ke bawah dia. Karena tadinya dia kali, pindah ke bawah jadi pembagian. Jadi n-nya 132 dibagi 3. 132 dibagi 3 sama dengan 44. Jadi banyak suku dari barisan ini nih. 5, 8, 11, 14 kan kita bisa lanjutkan ya. Ini tadi bertambah 3. Berarti bisa 17, 20, dan seterusnya. Kalau kita tambahin kan banyak ya. Nah dari awal, dari 5 sampai 134 itu akan ada sebanyak, ini n-nya ada 44 suku atau 44 bilangan. Nah seperti itu. Kita nggak bisa tambahin terus sampai 134. Kita hitung salah satu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 44, terlalu banyak. Jadi dengan rumus UN bisa kita manfaatkan. Dengan pindah ruas dan pindah ruas kita dapatkan n-nya adalah 44. Ini rada panjang, cuma tipenya sama. Apa yang harus dimasukkan terus pindah ruasnya akan seperti itu terus. Jadi langkah-langkahnya harus dipahami, dicoba-coba terus sampai paham. Kemudian apakah kita butuh latihan bersama? Sudah 7 menit, jadi menurut Ibu sudah cukup? Atau ya kita coba deh bersama ya. Ini nanti latihannya, ini coba Ibu jawab dengan cepat. 1. A-nya adalah 4. B-nya adalah 9 kurang 4. UN-nya adalah yang paling ujung. UN-nya adalah 104. Kemudian apa lagi? Langsung masukkan ke rumus. Ini 2, ini 3, ini 4. Atau di sini 4 ya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. UN-nya adalah 104. 104 di sini. 104 sama dengan A-nya 4 ditambah N dikurangi 1 dikali B-nya adalah 9 kurang 4 itu 5. Dikali 5. Ini Ibu kalikan dulu. Kali ke dalam. 104 sama dengan 4 ditambah 5 kali N, 5N. 5 kali min 1 min 5. Kemudian 104 tetap 4 dikurang 5 menjadi minus 1 ditambah 5N. Kemudian min 1-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 104 min pindah jadi plus tambah 1 sama dengan 5N. Kemudian ini Ibu jumlahin dulu jadi 105 sama dengan 5N. Kalau sudah 5 pindah ruas ke bawah. 105 dibagi 5 sama dengan N. N-nya berapa? 100 dibagi 5, 20 ya. 5 bagi 5, 1. Jadi 21. Jadi banyak suku dari 4, 9, 14, 19, dan seterusnya sampai 104 akan terdapat 21 suku. Seperti itu. Paham ya? Insya Allah. Nah ini latihannya nanti dikerjakan di buku latihan.